everyone, good morning. How's life? Great, excellent, yay! Welcome back with Sister Ulfa. So, today everybody, we're going to discuss about kesalahan-kesalahan yang biasanya teman-teman lakukan di dalam grammar. Nah, teman-teman, biasanya teman-teman sering melakukan kesalahan-kesalahan dalam grammar. Betul? Betul. Nah, biasanya, sis, nggak apa-apa dong kita ngelakuin kesalahan. Untuk pemula, teman-teman wajib ya melakukan kesalahan. Karena juga masih belajar. Akan tetapi, teman-teman juga harus aware ya, harus sadar bahwa kesalahan-kesalahan itu tidak benar. Apalagi kalau teman-teman mempunyai goals, yaitu belajar TOEFL atau IELTS. Okay, without any further ado, so let's just discuss. Alright. Yang pertama, every people want to save their money, yang bermakna setiap orang mau atau menginginkan mau menabung ya uang mereka. Siapa sih teman-teman yang nggak mau nabung atau nggak mau punya uang banyak? Of course ya, nabung lah. So let's see teman-teman, di mana kesalahannya? Kita bisa lihat ya, di sini ada kata-kata one. Oke, dan juga ada kata every, teman-teman. Setelah every, yang harus kita lakukan adalah kata singular atau kata yang singular ya, tunggal gitu. Dan itu sangat mempengaruhi kata kerjanya, teman-teman. Jadi gimana harusnya? Every people. Nah, karena setelah every berarti one-nya kita harus menggunakan verb as atau verb es. Berarti gimana teman-teman? Once. Oke, ada s-nya ya, jangan lupa ya. To save their money. Number 2, I came to study English every day. Wow. Kalau teman-teman mau mengerjakan soal TOEFL nih, ini sudah pasti keluar ya. Salah satu dari soal-soal TOEFL itu sudah pasti keluar ini. Dan ini it's so easy teman-teman. Kita bisa lihat di sini ada apa? Setelah can modal auxiliary ada to. Yang teman-teman harus tahu, modal auxiliary itu bukanlah kata kerja asli ya. Modal auxiliary contohnya kayak can, will, would dan lain sebagainya itu hanyalah kata kerja bantu. Yang membantu siapa? Membantu ini study. Jadi kata kerja aslinya yaitu study. Sis, aku masih belum paham kok bisa sih sis. Can itu berarti bisa ya. Bisa. Can itu berarti bisa. Sedangkan study itu adalah belajar. Ayo, yang mana? Masa bisa? Apakah bisa itu kata kerja? Atau bukan ya, teman-teman. Melainkan study-nya itu adalah kata kerjanya. Jadi yang di sini yang menjadi problem adalah keberadaannya to. When we talk about to, ketika kita ngomongin to, teman-teman, biasanya kita menggunakan dua kata kerja. Contohnya, I want to go. Nah, itu jadi sebelum to ada want kata kerja dan setelahnya juga ada kata kerja yaitu go. Sedangkan di sini karena can itu adalah modal auxiliary, jadi kita tidak memerlukan to. Atau rumus dasarnya modal plus verb 1. Gampang banget ya teman-teman. I can study English. Jangan lupa ya, E-nya itu besar teman-teman. I can study English every day. Nah, sudah jelas ya teman-teman. Kalau dalam soal TOEFL nanti teman-teman gampang banget nih kalau udah ada soal wah could to, can to, will to, itu sudah pasti salah ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke nomor 3. She is boring with the study program. Dalam grammatical, she is boring itu sudah benar ya secara harfiahnya. Tapi secara makna apakah benar? Kalau rumusnya benar ya teman-teman. Apakah benar? Karena apa? Kita berbicara tentang kata boring. Boring itu adjektif. Adjektif apa teman-teman? Nah, betul. Kata sifat. Sudah benar ya? Ada subjek, ada to be, dan ada adjective. Nominal sentence.
Tapi kenapa Sulfa kok dia salah? Karena kita melihat dari sisi maknanya. Boring itu artinya membosankan. She is boring. Dia itu membosankan. Ya, apakah dia membosankan dengan program studinya? Oke, tetot, dia itu gampang ya. Nanti kita ganti aja. Jadi adjektif yang lain yaitu she is bored. Ya, bored itu artinya bosan, teman-teman. Sedangkan boring itu membosankan. Dari sini ya, jadi ini bukan kesalahannya, itu adalah dari maknanya ya teman-teman. Jadi bukan boring tapi bored. Nomor 4, Jack is married with Alice. Yang perlu kita highlight di sini adalah with. Ya teman-teman, Sulfa bukannya ada ya married with. Ada nggak sih Sulfa married with? Ya teman-teman, sebenarnya ada ya married with. Nah, sedangkan di sini adalah Jack is married with Alice. Harusnya bermakna Jack sudah menikah dengan Alice. Nah, married with nanti kita artikan dengan memiliki anak berapa gitu ya. Contohnya, Jack is married with 3 children. Jadi Jack itu sudah menikah dan memiliki 3 anak. Nah, sedangkan di sini istrinya Alice ini siapa? Alice ini wife-nya. Gitu. Jadi preposition yang cocok itu adalah to. Jadi ini ya teman-teman, Jack is married to Alice. Kesalahan-kesalahan kecil seperti ini biasanya kita harus lebih teliti ya teman-teman, apalagi jika teman-teman ingin mengerjakan soal-soal TOEFL. Ya, kesalahan-kesalahan kecil yang with dan boring dan to akan sering muncul di dalam ujian tersebut. Lanjut, nomor 5. I prefer tea than coffee. Nah, ini udah paling gampang ya. Kenapa? Kata prefer, dia sebagai kata kerja, itu tidak cocok dengan than ya, bukan pasangannya. Melainkan apa? Pasangannya. Prefer itu pasangannya adalah to. Jadi, gimana teman-teman? Saya prefer itu lebih suka gitu ya. Saya lebih suka teh daripada kopi. Berarti I prefer tea to coffee. Ada beberapa kelas kata yang emang sudah punya pasangannya gitu. Ada beberapa kelas kata yang biasanya sudah memiliki pasangannya. Yaitu contohnya prefer to. Ya, bukan prefer than tapi prefer to. Want dengan to, ya, believe in dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu nomor 6 ya. I have visited Pare last week. Saya sudah mengunjungi Pare minggu kemarin. Nah, ini biasanya sering banget ya. Kan sudah Sister Ulfa, kok tetap salah? Yang perlu kita highlight adalah last week. Last week itu apa teman-teman? Time final itu keterangan waktu. Keterangan waktu last week berarti sudah lampau, tidak cocok dengan have. Kenapa? Karena have itu have plus verb 3 itu bermakna present perfect gitu ya. Jadi teman-teman kurang cocok kalau dengan last week. Terus Sulfa ini yang harus kita salahkan yang mana? Di dalam semua grammar ya teman-teman, kita harus melihat dari time channel-nya ya. Mau ini benar nggak sih? Ya benar. Tapi kalau tidak ada time channel-nya, kalau ada kalimat seperti ini, yang wajib kita ketahui atau yang wajib kita highlight itu adalah time channel-nya. Karena time channel-nya itu sudah last week, sudah semestinya kita memilih verb 2 aja. Kalau ini kan verb 3 ya. Jadi gimana teman-teman jawabannya? I visited Pare last week. Jadinya simple past. There are less cookies now. Oke. Yang perlu kita highlight adalah less.
Kenapa? Teman-teman biasanya suka nggak ke supermarket dan suka beli minuman-minuman, gitu kan? Pasti ada apa? Ada tagline-nya, teh less sugar. Nah, kenapa sih kok nggak bisa gitu? Kenapa namanya less sugar? Tapi kok ini nggak bisa less cookies gitu? Karena less setelahnya itu adalah uncountable. Uncountable noun, kayaknya kemarin sudah dijelaskan ya sama Sister Fanny, if I'm not mistaken. Nah, nanti teman-teman boleh lihat nih videonya. Jadi yang benar teman-teman di sini adalah there are 4 cookies. Jadi terdapat sedikit cookies sekarang. I am looking forward to meet you. Nah, ini sedikit agak rumit ya teman-teman. Kenapa? Gitu. Nah, kita lihat dari sini. I am looking forward to. Ya. Di sini forward to itu adalah satu kesatuan teman-teman ya. Itu tidak bisa dipisahkan. Sedangkan di belakangnya kita mempunyai kata meet. Sis, kan bener tuh setelah to itu verb 1. Iya, betul. Tapi kan tadi Sulfa jelaskan ya, setelah to atau to infinitive. Nah, kalau to infinitive sendiri ya teman-teman itu maknanya yaitu noun. Sedangkan kalau ada to yang depannya itu kata kerja, ya belakangnya juga harus ada kata kerja. Sedangkan to di sini itu bukan to infinitive, teman-teman, melainkan dia itu emang sudah bergabung dengan kata forward. Jadi gimana yang benar? Yang benar adalah I am looking forward to meeting you. Alright. Nah, kalau teman-teman masih bingung, kok bisa sih Sister Ulfa tuh dengan ing gitu? Nanti kita bikin video berikutnya ya, teman-teman. Oke. Lanjut kita ke nomor 9. Number 9. My 2 years old cat. Nah, sis kayaknya udah bener nih gitu. Kayaknya betul deh, bla 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 gitu. Ayo kira-kira yang salah di mana, teman-teman? Nah, kita bisa lihat nih. Di 2 years old. Nah, teman-teman, di kalimat nomor 9 ini kurang tepat ya, karena dia semuanya dari ujung sini sampai sini dia adalah noun, kata benda. Nah, boleh kita tambahkan is cute. Nah, kenapa Sis Ulfa? Hari ini kita akan belajar tentang hyphen, yaitu hyphen itu kata hubung ya, teman-teman. 2 years old akan kita kasih hyphen without en ya. Suka K-pop. Jadi kita ganti dengan my 2 years old cat is cute. Kenapa kita harus menggunakan dash atau hyphen gitu? Kenapa sih kita harus menggunakan ini? Karena nanti ini sebuah satu kesatuan yang bermakna adjektif atau kata sifat, dan dia akan mensifati siapa? Mensifati si cat. Jadi teman-teman, dari my sampai cat ini akan berartian noun atau si subjeknya gitu ya teman-teman. Jadi kucingku yang berumur 2 tahun itu imut. Maknanya seperti itu. Oke, and the last but not least, I and you are going to Surabaya. Bener nggak teman-teman? Ayo, secara gramatikal bener sih. Udah ada are-nya, ada going-nya, ada to, dan ada objeknya juga. Nah, sebenarnya ini benar, tapi ada tapinya. We talk about cultural, ya kita ngomongin masalah budaya gitu. Di dalam bahasa Inggris nggak ada ya I and you, tapi biasanya kita lebih mengutamakan orang keduanya, yaitu you. Jadi bukan I and you, but you and I. You and I are going to Surabaya. Nah teman-teman, seperti ini common grammar mistake yang bisa saya suka jelaskan. Nah nanti kalau teman-teman ingin kelanjutannya, contohnya kayak sis kok bisa sih you and I, apa sih cultural yang lainnya yang bisa kita pelajari, nanti komen di bawah ya teman-teman. Okay, thank you everyone for today. But before I close this one, coba ada satu kalimat. Nah nanti teman-teman komen ya, itu kalimatnya benar atau tidak.
di bawah ini. Oke. Sudah kelihatan? Boleh di komen. Nah, teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa ya dikirim ke teman-temannya. Okay. Thank you everyone for today. I hope that you all stay happy and healthy. And then the last I say, Mr. Bob, super.